Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Hari ini saya lagi di office Yogyakarta. Ya, lagi ketemu dengan ownernya Tambora Wijaya Kusuma, Ibu Ita Bautaang. Kita mau wawancara beliau, apa sih dari latar belakang beliau, dari mana, apa motivasi beliau, kenapa beliau bisa sukses mengikuti pelatihan kewirausahaan di BGI. Ya, top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Waalaikumsalam Ibu Ita. Waalaikumsalam Babe. Oke guys, luar biasa sahabat BGI. Hari ini saya lagi berkunjung ke kota Yogyakarta. Jadi tepatnya di office-nya Ibu Ita Bautaang di Tambora Wijaya Kusuma. Ya, jadi nama perusahaannya Ibu Ita ini Tambora Wijaya Kusuma. Wah, luar biasa. Tambora ya. Wijaya Kusuma. Ambil dari mana sih, Bu? Waktu di Sumbawa. Oh, waktu di Sumbawa Jaya gitu ya, buka perusahaan baru. Oke ya. Ibu Ita ini adalah salah satu peserta pelatihan kewirausahaan di Brawijaya Group Indonesia di Makassar, dan hari ini merunning office dia di kota Yogyakarta, jadi kota gudeg atau kota apa dibilang ya. Jadi luar biasa, goalnya tercapai ya, untuk berlibur tapi sambil berbisnis. Ya, di awal pertama kali dia buka kantor di Sumbawa, habis itu diberikan oleh manajernya kantor kedua di Bali, Singaraja, diserahkan juga untuk manajernya. Karena dia kepingin katanya berlibur dan berwisata terus, ya. Di Yogyakarta. Jogja ini tempat objek wisata terkenal di dunia, luar biasa. Sudah pernah belum jalan-jalan? Sudah kemarin. Refreshing. Oke, Ibu Ita, saya mau sharing ini, mau Ibu bagi-bagi cerita lah, bagi-bagi tip buat sahabat-sahabat kita yang lagi pelatihan kewirausahaan. Apa sih motivasi Ibu? Kenapa Ibu bisa lulus dan bisa punya karir seperti hari ini? Ya, kita tidak usah ngomongin apa yang Ibu sudah dapatkan, tapi intinya Ibu adalah salah satu lulusan dari Brawijaya Group, salah satu yang terbaik di Indonesia ya. Oke, sebelum cerita tentang motivasi Ibu kenapa bisa berhasil, nah kita mau dengar dulu latar belakang Ibu. Ibu asalnya dari mana, seperti apa dulunya gitu ya. Oke, pekerjaan sebelumnya apa gitu. Silakan Ibu Ita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe Wayan dengan kesempatannya. Pertama-tama saya perkenalkan dulu nama saya Bautaang. Asal saya dari Selayar ya, Pulau Selayar, jauh. Jauh sekali Selayar. Ada jampeannya lagi? Ada, Pulau Jampean namanya. Kalau masalah pendidikan ya, pendidikan saya pas-pasan lah, dari keluarga yang pas-pasan. Jadi awal-awalnya lulusan kan apa, Bu? SMA ya. SMA ya. Lulusan SMA. Jadi dulunya saya ya bisa diceritain tidak pernah bekerja lah, tapi saya bekerja di showroom mobil selama 3 tahun dan tidak ada perubahan. Saya pindah ke CDSI untuk merubah nasib lah, karena selama 3 tahun bekerja di orang lain tidak ada perubahan. Akhirnya saya dapat peluang di sini, kesempatan, opportunity lah, sehingga saya bisa seperti ini. Dan mula-mulanya juga orang tua nggak yakin dengan saya bahwasanya saya akan seperti ini untuk jadi manajer. Semua orang yang di kampung saya pun nggak yakin. Soalnya saya juga orangnya pendiam, nggak bisa ngomong lah. Bisa sendiri ngomong ya begitu-begitu aja dari kampung. Jadi orang tua, saudara nggak yakin dengan saya bahwasanya saya bisa seperti sekarang. Jadi saya membuktikan beliau bahwasanya pendidikan tidak menjamin kita untuk bisa sukses. Ya, oke ya. Oke. Ya, jadi segera cerita. Ibu jangan goyang-goyang, nanti ikut goyang-goyang nanti. Ya, oke. Teman-teman, Ibu Ita ini melamar ke Brawijaya
Mau jadi sales. Di perusahaan saya di Makassar mau jadi sales dia. Tapi karena karakternya yang keras, saya lihat waktu dia pelatihan dia bisa menjadi mentor, menjadi guru. Waktu itu saya arahkan Ibu Ita ini untuk ikut berkarir di perusahaan dan hari ini sudah memiliki bisnis sendiri, ya, gitu. Oke, apa motivasi Ibu waktu dulu berjuang, Bu? Di sisi lain kan, oh ya, leadernya Ibu Ita ini kan gagal. Orang yang ngajarin dia pertama kali dia gagal karena faktor di balap ya. Apa motivasi Ibu? Ya. Karena kehilangan leader apa semua? Apa ndak down gitu? Down. Ya, untuk motivasi ya yang pertama untuk membuktikan ke orang tua bahwasanya pendidikan tidak akan menjamin kita juga untuk sukses. Untuk membuktikan ke orang-orang di sekeliling saya bahwa saya pasti bisa. Dari keluarga, dari teman, dari orang yang tidak yakin, saya pasti bisa. Dan ditinggalkan sama leader, ya sempat dong sih, Be. Sempat dong ya. Karena mentor telah meninggalkan saya, tapi saya lagi punya komitmen. Saya pasti bisa. Dan satu kata leader saya, walaupun saya meninggalkan karena saya yakin kamu sudah dewasa, itu yang selalu saya ingat. Dan saya berjuang di sini untuk orang tua. Orang tua ya? Untuk orang tua. Asik dong. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa dilihat ya. Oke ya. Kita tidak usah cerita yang itu. Kalau dari 2 tahun kalau kita bekerja jadi karyawan itu mustahil. Iya. Selama 3 tahun kerja di showroom mobil ya bisa beli motor juga sih 2. Tapi tidak sebanyak di sini. Iya. Oh iya. Tidak usah kita cerita ya. Oke. Ibu Ita ini ketika dia proses dulu di awal corona ya. Memang orang-orang yang beda, standar prestasinya berbeda karena pelatihan saya ngajarin bisnisnya di bidang marketing, dia selalu tipe orang yang tidak mau merugi. Nah ini yang luar biasa dari seorang Ita Bautaang. Jadi tipe orang yang tidak mau merugi. Waktu dia pelatihan saja rata-rata income dia itu di atas 6 juta dulu, di atas 6 juta lebih ya. Itu pelatihan loh, 6, 7 ya sekitar 7 jutaan gitu. Pelatihan kewirausahaan tapi income udah dalam 1 minggu kadang 2 juta lebih dengan income saya sendiri dengan dari insentif saya jadi 2 juta kurang lebih 2 juta. 2 juta ya. Jadi kalau dihitung 1 bulan ya 8 juta kurang lebih. Itu training loh waktu dia training. Ya trainingnya dia nggak kere. Banyak orang berpikir bahwa training di Brawijaya itu susah. Tapi seorang Bautaang trainingnya enjoy. Hasilnya lebih banyak daripada orang jadi karyawan biasa. Itulah waktu dia proses dan betul-betul dia setelah lulus menjadi strong manager di grup BGI ya. Oh ya Ibu, sekarang ini yang ada di tim kita ini, terutama di tim besar kita CDSI, ini ada anak-anak yang lagi mengikuti pelatihan kewirausahaan kurang lebih 1.800 orang. Apa motivasi Ibu untuk anak-anak ini sehingga mereka mampu bertahan, berjuang, bertempur dan bisa berhasil seperti Ibu Ita? Jadi pesan saya sama teman-teman yang lagi proses, kalau ke lapangan kan ya semua orang kadang di lapangan juga bisa itu kan ya. Cuma ya kita punya punya satu tujuan lah. Kita ingat motivasi saya dulu waktu saya masih proses nggak mau pulang karena tanam padi. Yang pertama, yang kedua orang tua. Nah, jadi tujuan kita masuk di bisnis ini teman-teman, teman-teman yang lagi proses, ayo. Pasti ada tantangan kan? Apa buat ini bekal buat teman-teman kita? Ya semuanya pasti ada tantangan ya, namanya proses untuk mencapai kesuksesan tidak seperti membalikan sebuah telapak tangan. Penuh dengan perjuangan, harus kerja keras untuk mencapai tujuan kita. Kan jangan pernah menengok ke belakang. Kamu harus fokus dengan tujuan kalian, membahagiakan orang tua. Gimana caranya, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari sebelum mampu. Jadi musuh kita, ada kata-kata musuh kita itu bukan orang lain, tapi musuh kita adalah orang tua. Gimana caranya jangan sampai orang tua lebih duluan untuk meninggalkan kita, ada penyesalan nantinya. Jadi, seperti itu. Jangan sampai kita menyesal belum bisa
memberikan apapun ya, buat orang tua. membahagiakan orang tua. Betul ya. Oh ya Ibu, apa sih yang Ibu kerja dulu Bu? Kenapa standarnya bagus sekali? Ibu salah satu peserta training yang memiliki standar yang bagus. Tapi waktu itu bagus, rata-rata bagus semua. Ya bagus-bagus semua karena standar mereka income itu memang di atas 6 juta satu. Karena kita buatkan standar dulu kan 200.000 per hari kan income. Apa sih gimana cara Ibu bekerja itu? Ya, saya cuma fokus saja, Bapak, nggak berpikiran hal yang lain. Namanya juga kita melakukan yang terbaik. Saya nggak mau merugi ke lapangan. Saya selalu menanamkan dalam diri saya harus jadi yang terbaik dari orang lain. Dan saya juga punya dendam positif. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Sedangkan kita sama-sama sempurna, punya mata, punya tangan, punya kaki. Saya cuma fokus, ingat tujuan saya, bahwasanya saya mau jadi manajer dan untuk membuktikan orang-orang yang nggak yakin dengan diri saya. Jadi fokus saja teman-teman ya, serahkan sama yang di atas, kerja ikhlas saja. Kerja ikhlas ya, jadi fokus, kerja ikhlas, bertempur pastinya. Ya. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Oke. Bita, ada tambahan lagi buat teman-teman yang lain yang lagi berjuang hari ini? Oh iya. Yang lagi berjuang terutama dengan tim saya, ayo pastikan Mami bisa, kalian juga pasti bisa. Teman-teman yang lain ingat, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Di sini ada peluang diberikan, disiapkan sama CDSI. Ya, oke. Satu lagi Ibu Ita, pertanyaan terakhir ya, kan terakhir terus dari tadi ini. Oh ya, apa goal Ibu ke depan ini? Goal ke depannya saya pengen mempromosikan 10 manajer langsung. Di tahun 2022 apa goalnya? Tahun 2020. Ya, goal 2022. Tahun 2022 saya mau jadi divisional manager. Semoga insya Allah. Sedangkan tahun 2021 saya bisa mempunyai manajer 7. Ya. Sebenarnya tidak ada yang sulit ya. Nggak ada yang sulit. Lebih kontrol, lebih konsentrasi lagi. Karena saya memulai dari titik terendah saya untuk capai posisi divisional manager itu butuh waktu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan dengan situasi terpuruk, bangkit, habis itu bisa capai goal. Ya, oke ya, Bu Ita. Kalau mudah-mudahan bisnisnya Tambora Wijaya Kusuma akan berkembang pesat di Pulau Jawa. Ingat, ini banyak kota, ini lagi buka kantor yang kedua ini di Pulau Jawa ya. Di Tegal. Di Tegal ya. Oke, Ibu Ita ini punya office 2 di Jawa, di Yogyakarta 1 dan di Tegal 1. Oke, terima kasih Bu Ita sudah mau berbagi sharing. Semoga ini akan bermanfaat buat teman-teman yang lagi berjuang dan semuanya punya goal mau seperti Ibu ya. Oke. See you at the top. Ya, oke, sampai ketemu di puncak. Top.